Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah yang telah kembali mengumpulkan kita seberataan di malam ini, dan alhamdulillah yang Allah masih memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, dan juga masih dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan dan ketakwaan ini tetap dijaga, dipelihara oleh Allah sampai kita menutup mata. Amin ya rabbal alamin. Malam ini diminta untuk membacakan manaqib, yang mana sebenarnya pengajian malam Selasa insyaallah akan dimulai, dan ulun rencananya nak mendapat malam Selasa sekalinya dipaksa lajui supaya terdapat. Di malam ini sudah langsung terdapat, dan tadi sudah mendengarkan qasidah dan yang terakhir tadi apa? Tawassul Syekh Salman. Ulun hitungi gendang namanya terbangnya 8 buting. Ini langit bergantar saking kencang, dan masya Allah sampai tukang pukulnya mbak dan soplas berapa upahnya benar. Nah apa itu kesannya berdarahan terang sama mulut. Luar biasa, insya Allah semangatnya luar biasa. Insya Allah apa-apa yang termaktub dalam tawassul yang tadi diucapkan itu dikabulkan oleh Allah. Itu kalau diterjemahkan satu persatu maknanya luar biasa. Hanya saja kita kan kada tahu artinya, yang penting ujian pokoknya meluapkan perasaan. Itu sudah luar biasa. Kada tahu tapi semangat kayak apa kalau seandainya tahu. Ya intinya mudah-mudahan apa yang kita tawassulkan dengan berkat Syekh Salman Allah kabulkan kepada Allah kabulkan apa yang kita hajatkan dalam doa-doa yang tadi dibacakan itu. Dan ulun membacakan manaqib Datuk Kalapayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama wa zayyana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bis-sulaha'i wal ulama wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kull dhalin fi halaki zalami wal juhala'i wa faddalahum bi anwa'il karamat wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Dan adalah membaca manaqib seorang yang telah mendahului kita menghadap ilahi, termasuklah kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka. Maka tergolonglah kita dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadis yang tersebut di dalam mukaddimah di atas, yang artinya yaitu ingat atau kenang kembalilah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu.
Apalagi membaca manaqib seorang aulia Allah seperti datuk kita Syekh Muhammad Arsyad yang kita yakini bahwa beliau adalah seorang wali Allah. Maka ketika dibaca manaqib beliau dalam suatu majlis, niscaya Allah turunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, sebagaimana yang disebutkan inda dzikril auliya tanzilur rahmat, yang artinya ketika dibaca hikayat aulia itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan yang hadir mendengarkannya. Semoga rahmat Allah turun kepada kita semua. Adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang saleh dan salihah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Dilahirkan pada malam Khamis 15 Safar tahun 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Miladiah. Pukul 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Loggabang. Menurut tulisan alim al-allama Haji Muhammad Khatib bin Alim al-allama Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah wa kana Abdullah Banjar hindiyatan mansya'an wa Loggabang maskanan wa qabran wa kana najjaran wa habiban lis-sultan. Dalam tulisan tersebut di atas jelas bahwa Abdullah orang tua Syekh Muhammad Arsyad bukan asli orang Banjar. Beliau datang dari Hindi dan menetap tinggal di Loggabang sampai akhir hayat beliau dan mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu, dan beliau termasuk orang yang dikasihi oleh sultan pada masanya. Dalam usia belita, sifat-sifat Syekh Muhammad Arsyad dan keistimewaan serta kecerdasan sudah tampak dan melebihi teman sebayanya, sehingga sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama sultan dan belajar kepada guru-guru agama di keraton atau istana. Dalam usia lebih kurang 7 tahun Syekh Muhammad Arsyad dibawa ke istana atau keraton dan berpisah dengan kedua orang tua, semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmah beliau dalam belajar sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tua. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya kedua orang tua beliau yang mendoakan sejak beliau dikandung di dalam rahim ibu beliau agar di dalam rahim ibu beliau agar anak yang senang dikandung menjadi seorang yang alim lagi zahid. Selama di istana atau keraton beliau sangat disayangi oleh orang-orang beliau dan pengawal di istana. Sopan santun, ramah tamah terhadap sesama dan rajin dalam belajar adalah merupakan pakaian sehari-hari beliau, sehingga dalam waktu relatif singkat beliau sudah menguasai berbagai bidang ilmu. Namun bagi beliau yang selalu haus dengan ilmu, masih ingin lagi belajar memperdalam ilmu kepada guru-guru di Mekah dan di Madinah, maka hal ini beliau kemukakan kepada sultan agar berkenan mengizinkan beliau pergi ke Mekah untuk mengaji dan belajar lebih banyak. Maka dengan restu sultan dan keikhlasan istri yang sedang hamil melepaskan beliau pergi ke tanah suci untuk mengaji kepada ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Lebih kurang 30 tahun di Mekah dan 25 kali mengerjakan haji serta 35 ban ilmu yang beliau kuasai dan berbagai ijazah dan sanad ilmu yang diterima langsung dari guru-guru beliau. Banyak guru-guru dan ulama-ulama besar pada masa itu menjadi guru beliau. Di antara guru Syekh Muhammad Arsyad yang masyhur adalah yaitu alim al-allama Syekh Atha'illah di Mekah, Syekh Imam al-Haramain alim al-allama Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi di Madinah. Sedangkan guru khusus di bidang tasawuf adalah Sayyidul Arifillah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani, dan menjadilah Syekh Muhammad Arsyad Khalifah Syekh Samin Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Di antara sahabat-sahabat beliau dalam menuntut ilmu adalah Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Misri dan lain-lainnya.
Selama beliau di Makkah maupun di Madinah, kegiatan beliau hanyalah belajar dan ibadah, sehingga jalanan yang beliau ketahui hanyalah jalanan yang menuju ke masjid dan ke rumah guru beliau saja. Ini hebatnya orang Bahari, kadang terpengaruh dengan lingkungan. Kalau orang sekolah wahini, pondokan wahini, kadang mulai rumah ke pondok aja, takuni aja alamat di mana aja tahu, karena ada Google sudah dilakukan. Jadi Bahari, kalau beliau mulai rumah, asrama atau pondok, ada guru, itu boleh begitu. Itu yang diketahui seperti itu. Tapi kalau kenakan wahini memang lain. Zaman berbeda, berubah. Walaupun kita menjadikan orang Bahari sebagai contoh tetap, amonnya kawa, pondokan-pondokan tahunya itu asrama, sekolahan, asrama, sekolahan, asrama, sekolahan itu ya. Jangan tapi belalah kemana-mana, jangan tapi lancar benar jalanan. Kadang kalau gue tuntutan zaman, kan ditakoni orang di kampung kemana aja kamu. Insya Allah orang kampung kan ada jawaban kuning gitu. Paling kalau boleh ditakoni, nah dapat apa, ilmu apa. Nah, ini salah satu yang mana tujuan kita membaca manaqib adalah mengambil pelajaran dari orang yang kita baca manaqib. Di antaranya kan tadi bagaimana menuntut ilmu. 30 tahun menuntut ilmu udah gampang kan? Ini 2 tahun itu sudah boleh langsung. Jadi ingat imamah Pak bolang godol benar sudah. Kemudian ditakunin apa aja, dijawab pertanyaan, soalnya sebelum menjawab Google dulu Pak. Iya, gurunya Syekh Google. Nah, ini cara orang Bahari, dan kemudian ilmunya pun bersambung sanad keilmuan itu kepada guru, kepada guru, kepada guru. Maka kalau ada orang yang sanad keilmuan yang meragukan, apalagi ajarannya kada tapi jelas, pina membingungkan, pina hanya ulang, jangan diumpati. Jangan mengumpati sesuatu yang kada jelas. Apalagi wah ini kan zaman hoak. Kalau yang ketujuh hobinya membuka YouTube karena mendengar sesuatu lalu terumpat ini itu. Apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang Bahari itu pegangnya sudah, insya Allah aman. Kan lagi viral saat ini bagi yang mengikuti berkaitan dengan nasabnya para alawi. Ini hati-hati. Kita jangan umpat jua, menyambat, mengomentari, apalagi kata-kata yang bagus. Diam. As-sukun aslam, diam lebih bagus. Karena pasta berujur waktu mudik, banyak waktu kosong, jadi terbuka YouTube, akhirnya tahu gitu. Seandainya di sini mungkin lebih tahu dulu, tapi terbuka ternyata ini luar biasa. Mungkin bagi orang yang tidak mengobati karena masalah, tapi bagi orang yang mengetahui masalah keyakinan. Nah, kemudian konsep pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang tajam tentang pendidikan yang utama agar dapat mencapai sasaran tujuannya. Beliau mengutamakan pendidikan ilmu agama pada peringkat pertama, karena beliau menyadari bahwa tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuwah, yaitu kenabian. Karena beliau selalu mengharapkan dan mendoa agar zuriat beliau selalu tekun dan rajin menuntut ilmu agama agar menjadi seorang yang alim lagi zahid. Sepulangnya beliau dari tanah suci Mekah, beliau langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membina umat, khususnya untuk cucu dalam
khususnya yang dibina oleh beliau anak cucu dalam menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau buka perkampungan untuk pelaksanaannya dan beliau pusatkan pendidikan agama di kampung yang beliau bangun, yaitu kampung Dalam Pagar. Beliau didik anak cucu, kerabat dan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru yang selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan ke berbagai daerah. Di samping kegiatan belajar mengajar, beliau juga berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dengan cara membuat irigasi sehingga lahan yang non produktif dapat menjadi lahan yang produktif, dan kemudian para pendidik dan anak didik dapat menggarapnya sehingga dapat menjadikan mereka mandiri dan tidak ketergantungan kepada orang lain. Setelah sekian lama kegiatan belajar mengajar terlaksana dan pertanian sudah maju serta penghasilan masyarakat pun sudah meningkat, maka untuk tersebut dakwah Syekh Muhammad Arsyad ke segenap penjuru, maka beliau kirim anak murid dan anak cucu serta kerabat yang sudah alim dan mampu mengemban misi dakwahnya yang telah beliau gariskan ke berbagai daerah dan pelosok, seperti Alim al-Allamah Qadi Haj Abu Naim bin Syekh Muhammad Arsyad. Beliau kirim ke negara dan mendapat zuriat yang alim-alim di sana. Kemudian Al-Alim Al-Allamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah kawin di Martapura, beliau dikirim ke Marabahan dan kawin di Marabahan melahirkan Alim Al-Fadil Haji Abdul Samad. Kemudian beliau dikirim lagi ke negara dan kawin di negara melahirkan Alim Al-Fadil Haji Muhammad Tosin, yang selanjutnya Alimul Fadil Haji Muhammad Tosin dikirim ke Pontianak melahirkan Haji Muhammad Yusuf, dan Haji Muhammad Yusuf inilah yang membangun pondok pesantren di Pontianak. Ini penyebaran zuriat yang alim-alim sampai ke daerah Pontianak, yaitu Kalimantan Barat. Daerahnya ngarannya Saigon. Alhamdulillah ulun sudah sampai ke sana, itu ke tempat Syekh Yusuf Saigon, ke daerah itu sampai, tapi ke kuburannya kada dapat. Jadi sampai di kampung itu, kemudian karena waktu kada mencukupi, jadi kada sampai ziarah. Tapi zuriat sini banyak masih di sana. Jadi zuriat Datuk Kelapayah yang di Saigon atau di Pontianak itu banyak. Kemudian Alim al-Allamah Mufti Haji Ahmad bin Haji Abdul Latif, ipar daripada Syekh Muhammad Arsyad, yaitu adik Tuan Guat, istri Syekh Muhammad Arsyad, dikirim ke Brunei Darussalam. Beliau terkenal dengan sebutan Datuk Ahmad Mufti Banjar, wafat di sana dan dimakamkan dekat kampung air berseberangan dengan Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Kemudian lagi Alim al-Allamah Haji Abu Talha bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, dikirim ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Kemudian Alim al-Allamah Haji Abu Hamid bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad dikirim ke Pontianak. Namun ketika hendak pulang ke Banjar, perahu beliau terdampar di ujung bandaran Sampit dan mendapat sakit di sana sampai wafat dan dimakamkan di ujung bandaran Sampit. Kemudian lagi Alim al-Allamah Haji Sa'aduddin bin Mufti Muhammad Asad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad dikirim ke Taniran Kandangan. Kemudian lagi Alim al-Allamah Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, terkenal dengan nama Mufti Lamak, menetap di Martapura sebagai mufti. Ketika beliau berkunjung ke Pagatan untuk silaturahim serta berdakwah, lalu mendapat sakit dan wafat di Pagatan. Kemudian Alim al-Allamah Haji Ahmad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad dikirim ke Balimau Kandangan.
ke semua anak cucu dan kerabat Syekh Muhammad Arsad yang dikirim tersebut mendapat anak dan zuriat yang alim-alim di tempatnya masing-masing. Kemudian pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsad maupun zuriat beliau generasi pertama, kedua dan pada zamannya banyak di bidang ilmu fikih atau tauhid dan tasawuf, cukup mewarnai masyarakat Banjar dan pemerintahan kerajaan Banjar pada masa itu, sehingga sultan yang memerintah pada masa itu turut terpanggil dan ikut menjadi murid Syekh Muhammad Arsad dan anak cucu beliau, seperti Sultan Tahmirullah Tsani yang kedua pernah belajar kepada Syekh Muhammad Arsad. Begitu pula sultan-sultan yang lain, anak yang berikutnya seperti Sultan Adam Al-Wazir Billah banyak memetik ilmu daripada anak cucu Syekh Muhammad Arsad, seperti Alim Al-Allamah Qadhi Haji Abu Ahmad Naim, Alim Al-Allamah Khalifah Syihabuddin, Alim Al-Allamah Mufti Jamaluddin, Alim Al-Allamah Pangeran Ahmad Mufti, Alim Al-Allamah Qadhi Haji Mahmud bin Aziz, dan Alim Al-Allamah Mufti Haji Ahmad Haji Muhammad Arsad nama serta lain-lainnya. Mudah-mudahan generasi atau zuriat Syekh Muhammad Arsad yang sekarang ini dapat mengikuti langkah beliau dalam ketekunan menuntut ilmu-ilmu agama, sehingga di masa kini dan mendatang akan bermunculan ulama-ulama yang dapat mengayomi masyarakat kita dalam meniti kehidupan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara karamatnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, sewaktu beliau sedang mengikuti pengajian, setelah istirahat beliau bercerita tentang buah-buahan di negeri Banjar. Di antara buah durian yang sangat disukai oleh orang Banjar. Di antaranya buah yang disukai yaitu adalah buah durian yang sangat disukai. Maka timbul selera atau keinginan orang yang mendengar untuk mencicipi buah tersebut. Kalau disantap durian lalu terbayang di otak, kayak apa rasa durian? Sayangnya kan ada duriannya. Kalau dikisahkan limau, kemudian rasanya masam, padahal limaunya kadada, tapi langsung liur itu rasa asam-asaman. Padahal limaunya kadada, hanya dikisahkan masam saja. Ini karena terpikir di otak, lalu akhirnya terbayang di lidah, jadi terasa di lidahnya. Tiba-tiba Syekh Muhammad Arsad mengeluarkan tangan beliau ke belakang, dan ternyata ada sebiji durian yang masuk di tangan beliau dan harum baunya. Lalu disuguhkanlah buah tersebut kepada guru beliau dan sahabat-sahabat yang hadir pada ketika itu. Ini kisah ma'ruf ya, banyak kita mendengar dari guru-guru tentang karamah beliau, mendatangkan buah durian. Tapi ada juga orang Arab yang kada ketujuh buah durian. Jangan kamu memakan, mencium baunya aja sudah kada ketujuh. Dan di antara kita pun ada juga orang yang kada ketujuh durian, mencium aja. Kayak babinian kada ketujuh mencium bau durian. Padahal semasa sehat ketujuh, pas lagi datang pun kayak betianan mengidamnya pada ketujuh mencium durian. Ini termasuk sesuatu yang jarang terjadi ya. Rata-rata kan orang ketujuh. Dan lagi suatu di Betawi. Jadi sewaktu beliau Syekh Muhammad Arsad di Betawi, itu Jakarta, beliau sempat membetulkan arah kiblat masjid Jembatan 5 dengan cara mengacungkan tangan beliau ke arah orang-orang depan beliau. Alangkah terkejutnya jamaah yang ada pada ketika itu karena melihat Ka'bah di celah-celah tangan baju jubah beliau. Maka dirubah dan ditetapkanlah arah kiblat yang baru. Ini terjadi kesalahan di dalam arah kiblat. Lalu ketika beliau ada di sana dan kemudian dibujurkan oleh beliau. Ini
adanya di Jakarta Masjid Jembatan Yaman. Ini di mana wallah alam, mudah-mudahan karena kita berjalan ke Jakarta datang ke masjid apa juga bahasanya itu napak tilas. Jadi kita membaca sejarah Syekh Muhammad Al-Hasan pernah singgah di Jakarta, maka kita cari di mana singgahnya singgah dan di mana masjid ini. Kita sampai di sana, oh ini ternyata dulu masjid yang pernah dibujurkan arah kiblatnya. Mudah-mudahan ada rezeki. Kalau tulakan walaupun kapal banyu, kalau pesawat, namanya kawal pesawat lebih bagus lagi. Tapi menabung dulu. Wah ini nyaman aja sudah nak kemana-mana, yang penting ada duitnya. Dahulu alih. Apalagi musim Covid kan, masya Allah alih benar, hendak pulang kemana-mana harus bersoltek, harus bersurat macam-macam. Dulu harga surat, maulah surat keterangan sehat larang pernah ada harga tiket. Sehingga hanya orang boleh wah ini alhamdulillah sudah bebas, tinggal duitnya ya hendak kemana, wah ini kadang-kadang inang periksaan itu ya. Nah, siapa tahu kena ke Jakartaan perjalanan misalnya ya. Sudah juga tuh kan jalan-jalan ke Riam kemana-mana nang parok nang jauh ya pulang sekali-kali ya Kak amin untuk maling amin. Belum sudah ngopi belum? Belum. Mbak nak kopi kan? Padahal panitia. Kemudian lagi sewaktu beliau membuat irigasi, maka beliau goreskanlah tongkat beliau ke tanah yang kemudian goresan tersebut menjadi anak sungai yang dapat mengalirkan air yang selalu tergenang ke daerah lahan yang kering, dan dikenallah sungai tersebut dengan nama Sungai Tuan. Jadi ini sejarahnya Sungai Tuan itu harus perlu diketahui. Jadi kenapa? Karena keramatnya Syekh Muhammad Al-Hasan. Jadi Sidik menggaris lalu jadi anak sungai. Tapi wah ini sungainya bila sudah tidak mengalir, karena ya mungkin orang maulah rumah bertambah undur akhirnya tambah halus. Itu ngarannya Sungai Tuan. Ada orang dulu memadahkan kisahnya Sungai Tuan itu ada orang Belanda. Tapi ini kisah kalau jujur kayaknya. Orang Belanda datang ke situ. Berjalan lawan orang pribumi, orang kampung. Sampai di situ bertakun. Menunjuk ini kampung apa? Ujar Belanda tadi itu. Pas menunjuknya ke sungai, dijawab oleh orang pribumi tadi, dijawab oleh orang kampung. Oh ini Sungai Tuan. Oh berarti namanya kampung Sungai Tuan. Dari situlah terkenal jadi kampung Sungai Tuan. Padahal orang pribumi memadahkan ini Sungai Tuan. Menunjuk batakon ngaran kampung napa, menunjuk ke sungai, dipadahkan orang pribumi ini Sungai Tuan. Lalu ujar orang Belanda, oh berarti ngaran kampung ini Sungai Tuan ya. Jadilah terkenal dengan Sungai Tuan. Tapi ternyata nama wujudnya adalah ini sejarahnya. Wallahu a'lam. Kemudian lagi menurut riwayat kalau beliau hendak ke Banjarmasin untuk berdakwah terutama kepada ipar-ipar beliau, saudara-saudara tuan-tuan istri beliau, maka ipar-ipar beliau melihat beliau terbang. Ipar-ipar beliau melihat beliau terbang datang dari Martapura ke Banjarmasin, sehingga takjublah mereka dan banyak yang masuk Islam dengan beliau. Karena tuan buat ini kan orang Cina, jadi ipar beliau berarti banyak orang Cina. Makanya kan ada turunan Salman Al-Hasan ini namanya Cina-Cina, itu yang dari tuan buat. Matanya sipit-sipit, wajahnya putih-putih, ya kayak Cina-Cina lah. Orang Cina kan putih-putih, mata sipit. Kalau kita putih kada, mata galak. Kemudian
Di samping Syekh Muhammad Arsyad berdakwah bil lisan, beliau juga berdakwah dengan bil kitabah. Banyak beliau menulis kitab, dan di antara karangan beliau yang terbesar ialah kitab Sabilul Muhtadin yang sampai sekarang masih dibaca dan dikaji orang banyak, baik di Kalimantan Jawa, Sumatera dan Malaysia. Lebih kurang 41 tahun beliau berkiprah dalam berdakwah, baik secara lisan, tulisan maupun dakwah bil hal, dalam rangka mencetak anak cucu serta para murid lainnya untuk menjadi alim lagi zahid dengan penuh gairah dan semangat. Akhirnya lesulah jismani dan lemahlah tenaga, sehingga suasana haru dan cemas pun selalu menyelimuti jiwa anak cucu dan kerabat karena khawatir kehilangan orang tua, yaitu ayah, nenek dan pembimbing mereka dalam meniti kehidupan. Akhirnya kecemasan dan kekhawatiran ditinggalkan tidak dapat dielakkan lagi, karena pada malam Selasa tanggal 6 Syawal tahun 1227 Jadduna Maulana Syekh Muhammad Arsyad pergi meninggalkan anak cucu, kerabat, para murid dan yang mencintai beliau, menghadap Khaliq Rabbul Izzati antara Isya dan Maghrib di rumah beliau di dalam pagar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awan mendung yang telah menutupi kecerahan daerah kerajaan Banjar, terutama di kampung dalam pagar dan sekitarnya, kini menumpahkan air dengan derasnya. Seiring dengan derayan air mata duka anak cucu dan kerabat serta para murid karena kepergian ayah dan pembimbing rakyat yang tak akan kembali lagi. Hujan pun turun dengan lebatnya sehingga membanjiri sungai-sungai yang Hujan pun turun dengan lebatnya sehingga membanjiri sungai-sungai yang memungkinkan dapat melaksanakan wasiat Syekh Muhammad Arsyad untuk dimakamkan di Kalambayan. 2 abad sudah beliau meninggalkan anak cucunya dan zuriatnya, namun harum semerbak nama beliau masih terasa oleh kita dengan aroma sejuk yang seakan kita berada di zaman beliau. Allahumma la khulla ruhahu fi mahallil abrar wa taghammadahu birrahmati ana al-lail wan nahar bi rahmatika ya rahman ya ghaffar waj'al lahumma fi qabrihi الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والهور إنك ملك رب غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi sebagian daripada manaqib Datuk Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga kita dapat keberkahan dengan membaca manaqib beliau, dan semoga rahmat Allah diturunkan untuk kita yang membaca, yang mendengarkan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan amal-amal kita diterima oleh Allah dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.